Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat selalu dan tetap sukacita ya adik-adik. Walaupun ibadahnya masih di rumah, gak terasa ya, sudah 11 bulan kita ibadah di rumah. Tapi walaupun kita ibadahnya tetap di rumah, jangan khawatir dan jangan bersedih adik-adik. Tuhan Yesus pasti dan selalu bersama-sama dengan kita ya adik-adik. Nah, di Minggu Info Covid ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di mana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Sikap hormat ya adik-adik. Tidak ada lagi ada yang pegang-pegang makanan, pegang mainan. Kita harus fokus dulu ya adik-adik, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat Minggu indah hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, penuhin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan duduk yang rapi. Berkati juga Bang Presley yang membawakan cerita firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di Minggu Info Covid ini kita mendengarkan cerita Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Gak terasa ya, sebentar lagi kita mau Jumat Agung dan Paskah ya adik-adik ya. Nah, kita dengarkan dulu ya adik-adik. Nih, Bang Presley ada tampilkan slide. Nah, ayat firman Tuhan diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Nanti adik-adik bisa minta bantu papi dan maminya ya, Among atau Inungnya, untuk membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ya adik-adik. Nah adik-adik, kita lihat nih ada gambar. Ada yang tahu nggak ini? Kira-kira dengan kostum ini seseorang ini sebagai apa ya? Yes, Greek. Ini adalah sosok seorang raja. Nah adik-adik, sosok pemimpin atau raja ya pasti dikenal ada mahkotanya, jubahnya. Lihat ya jubahnya ya, bagus dan indah sekali adik-adik jubahnya. Nah ini namanya jubah kerajaan. Biasanya jubahnya ini sama mahkota ini dikaitkan dengan kegagahan adik-adik. Nah raja ini pasti mempunyai kendaraan kuda kencana yang megah. Namun berbeda adik-adik dengan sosok raja pada diri Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus disambut sebagai raja yang tampak atribut raja adik-adik. Gak ada seperti ini. Ada ininya ya, ada mahkotanya, jubahnya, ada sepatunya juga keren ya, ada pedang ya juga ya. Ya, beda sama Tuhan Yesus.
Nah, biasanya raja itu ada sambutannya adik-adik. Tuh ada misalnya ada kemiliterannya atau ada kuda kencananya dan sebagainya. Nah, namun Tuhan Yesus tidak adik-adik. Tuhan Yesus hanya naik seekor anak keledai muda. Orang banyak mengeluh-ngeluhkannya sambil memegang daun palem adik-adik. Nah, lihat nih gambarnya nih. Nah, waktu orang-orang Yahudi sedang merayakan Paskah di Yerusalem, mereka meninggalkan pesta begitu mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang jalan memasuki kota Yerusalem. Nah, mereka membilang begini bersorak-sorak adik-adik. Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus, Raja Israel. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, adik-adik, Bang Presley mau nanya, bagaimana kalau kita dilulukan? Wah, pasti senang dong ya. Semua manusia, setiap orang pasti ingin dihormati ya adik-adik. Ya, manusia di bumi ini pasti senang sekali ingin dihormati. Nah, namun adik-adik, bangsa Israel sedang mengharapkan Yesus menjadi raja atas mereka. Bangsa Israel ingin Yesus memerintah bangsa Israel seperti pemerintahan Raja Daud. Tadi kita dengar ya adik-adik, mereka menghamparkan pakaian dan daun palem. Daun apa adik-adik? Daun palem. Nah, tadi mereka ada bersorak-sorak. Mereka bilang apa ya tadi adik-adik? Yes, great. Hosana, 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 yang artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sekali lagi apa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, bangsa Israel ini adik-adik mengharapkan Yesus menyelamatkan mereka. Nah, Yesus memiliki tujuannya sendiri adik-adik. Yesus datang sebagai juru selamat dan sebagai Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai yang berbeda dengan Raja Dunia. Yesus memilih keledai sebagai tunggangannya. Nah, adik-adik, keledai itu bukan menggambarkan keperkasaan adik-adik, atau kekuasaan, atau kesombongan gitu, seperti kuda gitu. Enggak, Tuhan Yesus hanya memakai seekor keledai. Nah, keledai itu adalah simbol dari perdamaian. Nah, jika seorang ingin berdamai dengan yang lainnya, maka ia harus datang dengan mengendarai keledai. Yesus datang bukan untuk memerintah Israel, tetapi ia datang sebagai Raja Damai yang mendamaikan Allah dengan manusia. Nah, kita juga adik-adik, Bang Presley, Papi, Mami, Amung, Inung, Opung, semua yang ada di dunia ini, kita juga dipanggil adik-adik untuk menjadi juru damai nih. Nanti juga adik-adik ketika tumbuh dewasa, kalau sudah besar juga, pasti adik-adik akan menjadi, ada yang jadi polisi, tentara, pengacara, penguasa, atau pengusaha, dokter, dan sebagainya. Nah, kita itu dipanggil untuk juru damai adik-adik dimanapun kita berada, dengan meladani
meneladani Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, bisakah kita pembawa damai? Gak usah jauh-jauh adik-adik, di rumah dan dimanapun kita berada adik-adik. Nah adik-adik, anak-anak sekolah minggu harus bisa ya adik-adik, harus bisa rendah hati, menolong orang susah, penuh hormat dalam ibadah nih. Walaupun ibadah online, adik-adik nih harus rapi ya, harus mandi dulu dong. Nah, harus juga duduk rapi dan tidak lupa siapkan Alkitabnya. Yes, great. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita nih dari Lukas 19 ayat 38. Adik-adik harus hafal ya. Pasti hafal lah, Bang Presley yakin dan percaya nih, adik-adik pasti hafal semua nih. Ayat hafalannya isinya begini: diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, sampai di sini adik-adik cerita firman Tuhan. Nah, intinya adik-adik, kita harus meneladani Tuhan Yesus yang menjadi Raja Damai. Dia tidak ingin seperti raja yang layaknya seorang raja, harus istimewa. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati, membawa damai, menolong orang yang susah. Kalau untuk hal yang kecilnya atau waktu saat ibadah, kita juga harus penuh hormat nih dalam ibadah. Walaupun ibadah kita lewat online ya adik-adik, harus tetap rapi, harus mandi ya, duduk rapi, siapkan juga Alkitab. Nah, di sekolah juga adik-adik harus sikap hormat juga ya, harus disiplin juga ya adik-adik. Ya, sampai di sini ya adik-adik. Nah, mari kita berdoa, ikutin Bang Presley ya. Tuhan Yesus, jadikan saya anak yang baik, yang rendah hati, yang mau menolong sesama. Aku mau rapi saat ibadah online. Aku mau menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya aktivitas. Bisa minta Among dan Inungnya bantu ya adik-adik untuk mengerjain aktivitasnya. Bisa kerjasama sama Among dan Inungnya ya adik-adik. Sampai jumpa. Salam sehat dari kami semua, kakak-kakak sekolah minggu HKBP Serpong. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.